Recording in progress. Nah, Recording in progress. kali ini kita akan belajar kata-kata yang ada dalam kehidupan sehari-hari, kata-kata atau perubahan kata-kata yang terjadi pada kehidupan atau kehidupan. Ya. Ini kita sudah masuk ke pengajaran 2. Yang minggu lalu kita sudah membahas pengajaran 1 yang ada cerita dialog itu, tahu ya? Yang tokoh-tokohnya ada 4 itu masih ingat kan? Ada Eren, ada Luffy. Ya itu termasuk ke pengajaran 1. Nah, sekarang kita melanjutkan ke pengajaran 2 tentang kehidupan. Mister di sini mau menjelaskan tentang yang namanya ngalarapkeun kecap atau merubah kata. Perubahan kata-kata akan dapat berpengaruh terhadap kalimat ya. Ya, terhadap perubahan kalimatnya. Nah, kita di sini ambil contoh. Mister punya contoh kata di sini ada kecap budak. Budak itu artinya apa dalam bahasa Indonesia? Anak-anak. Budak itu artinya anak ya. Anak. Tetapi di dalam bahasa Sunda kita juga mengenal dengan ada namanya imbuhan. Imbuhan dalam bahasa Sunda itu ada barudak. Ini ada tambahan nih. Tambahan seperti imbuhan yang baru yaitu barudak. Nah, kalau barudak itu beda nggak artinya dengan budak? Anak, kalau budak itu anak, kalau barudak itu anak-anak. Yap, betul sekali. Kalau barudak itu artinya anak-anak. Ya. Jadi dari setiap perubahan ini pasti akan berpengaruh terhadap ini ya, terhadap kalimatnya. Kalimat contohnya. Misalkan yang ada di bawah sini, kita lihat. Nah, budak kudu nurut ka kolot. Ada yang bisa mengartikan? Anak-anak harus anak-anak harus ya. nurut ya. Harus nurut pada orang tua. Yap, ada yang tua. pintar. Ya, anak harus nurut budak harus nurut ka kolot. Anak harus nurut pada orang tua. Kita tulis saja artinya biar jelas ya. Harus nurut kepada orang nurut. Sekarang aku izin ke toilet ya. Ya, silahkan. Mana ya buku kepada orang Atau ke orang tua juga bisa ya. kan. Nah, kalau yang di bawah ini ada juga ada tambahan nih. Barudak kudu mikir tila leutik. Ini adalah kata suruhan atau kata perintah ya. Ini seperti barudak kudu mikir tila leutik. Coba artikan. Mikir dari kecil. Iya. Pintar sekali, cantik ini tahu artinya ya. Orang Sunda. Orang mana Sundanya? Ya udah tahu. Pasti asanya. Tapi baru misalnya ini tuh seperti kalimat panggilan ya. Hei, anak-anak, harus mikir dari kecil. Maksudnya apa? Ini adalah kalimat peringatan atau kalimat perintah yang menunjukkan bahwa anak-anak kalau misalnya mamaku lagi marah kayak gitu, kamu tuh harus mikir-mikir mama dulu kamu, dong. Berarti kamu kalau mama kamu marah udah ngerti dong artinya apa? Bahasa Sundanya. Ya. Kalau aku tuh kalau mamaku marah tuh pakai bahasa Indonesia. Kalau misalnya lagi ngegosip sama nenek baru bahasa Sunda. Tapi kamu ngerti? Kalau lagi ngobrol. Pakai bahasanya tahu. Kalau orang tua kamu ngobrol ngerti berarti? Enggak. Ngobrol pakai bahasa Sunda. Tapi ada yang kurang ngerti. Ada yang kurang ngerti ya. Hai, anak-anak harus mikir dari kecil, berarti ini adalah kalimat peringatan dari orang. Misalkan ada sekumpulan anak-anak yang diperingati, kamu itu harus mikir dari kecil, mikir untuk masa depan ya. Contohnya seperti itu. Mikir buat apa tuh? Mikir buat masa depan kamu.
buat jadi barudak kudu mikir celaletik. Nah, apa kita nih kan ketemu dilihat di sini perubahannya ada penggunaan kata budak dan barudak itu pasti berbeda ya. Kalau di sini budak menunjukkan hanya kepada anak-anak satu anak orang ya. Ya. Ya, anak kudu nurut cakolot. Berarti ya udah yang ditunjukkan adalah satu anak satu ataupun anak misalnya si Benny Benny lalu seorang kalau barudak itu menunjukkan Benny lebih dari Edo Siti ya lebih dari satu ya. orang. Maka kalimatnya juga harus berubah ya. Ada sedikit perubahan dari setiap perubahan yang ada. Oke. Jadi contoh ini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Cukup ya, paham ya? Oke, Mister hapus dulu. Oke. Mister juga punya contoh lain. Nah, kalau kolot, ini ada contoh kata yang nomor 1. Nah, kolot itu artinya apa, kolot? Kolot tadi Cantik Orang tahu tua. ya, artinya adalah orang tua. Maka harus kalau misalkan kita rubah seperti budak dan barudak tadi, berarti kolot itu dirubahnya menjadi Orang tua. menjadi Oke. kolot. Karo. Ya. Oh ya karo. Kalau misalkan tadi kan kita pakai contoh katanya budak, maka dirubah menjadi barudak. Maka kalau kolot kita kasih imbuhan juga karolot. Gitu ya, kalau dalam Sunda pasti ada perubahan-perubahan seperti itu. Sebentar. Karolot itu tua-tua ya? Ya. Nah, kita lihat lagi. Kolot dan karolot pasti berbeda artinya ya. Kolot itu tua, karolot udah tua-tua berarti. Kalau misalnya ketemu apa tuh, kalau nenek-nenek ketemu temennya, karolot ya. Nah, nenek ini jong aki-aki tos karolot berarti nenek-nenek dan kakek-kakek sudah ada tua-tua gitu maksudnya. Lalu ada kata di sini kita coba lihat. Nah, gedang teh ges kolot. Artinya gedang itu apa gedang? Gedang itu artinya budak. Gedang itu artinya buah pepaya. Pepaya? Oh, pepaya. Baru tahu, ya. Mister. Baru tahu ya? Gedang. Dan aku apa sih gedang? Soalnya kalau gedang kuping. Itu nggak pernah gendang. bilang buah di Gedang tuh ini. Nah, gedang teh ges kolot berarti pepayanya sudah tua ya, sudah matang artinya. Kalau dalam bahasa Sunda itu bilangnya kolot bukan matang ya, kalau dalam bahasa Sunda itu beda dengan bahasa Indonesia ngomongnya. Nah, kalau yang bawah berarti kita isinya pakai kata yang karolot ya. Pakai yang karolot. Berarti gedang teh buahnya geus karolot. Berarti menunjukkan bahwa si gedangnya ini satu atau lebih dari satu. Kalau misalkan karolot bisa lebih dari satu ya. Nah, maka akan dirubah menjadi karolot. Kalau gitu, kalau perubahan. tadinya itu Mister berarti satu aja ya. Kalau yang atas gedang teh geus kolot berarti ya udah si pepaya itu udah tua tuh. Tetapi kalau misalkan gedang teh karolot berarti dia melihat di dalam satu pohon itu lebih dari satu. Gedang teh buahna geus karolot. Nggak dicokot. Ayo diambil gitu misalkan. Ya, paham? Oke, yang contoh yang nomor 2. Contoh nomor 2 kita lihat lagi. Ngaji. Ngaji kalau diubah seperti contoh kata yang di atas apa berarti?
Neni keur ngaji di kamarna. Neni sedang ngaji di kamarnya. Barudak Berarti barudak keur keur ngaji nga- keur ngaji. Apa ya? ngaraji Ah, ya, ngaraji. Ngaraji ker Nah, kalau yang di bawah ini, lihat, yang di bawah ini Neni berarti menunjukkannya satu orang atau lebih? satu Satu ya. Nah, maka cuma pakai kata ngaji di kalau di kamarnya, di masjid kamarnya. kan banyak. Kalau ini barudak nih, seperti yang kalimat pertama tadi. Nah, maka barudak keur ngaraji di masjid ya. Cukup diubah seperti itu. Itu menunjukkan bahwa si barudak ini lebih dari satu orang. Lanjut lagi. Kalimat ketiga. Ngawih ya. Ngarawih jadinya. Ngarawih, iya betul. Ngarawih itu artinya apa sih? taraweh. Tarawih. Ngarawih kayaknya sholat tarawih. Oh, Ngawih itu artinya nggak tahu deh. artinya Hampir mirip milih. taraweh. Oh, Artinya milih. Oh. kurang tahu Kalau kalau taraweh. ngarawih artinya memilih. Memilih. Oke. Jadi kalau kita lihat dari kata kerja yang di bawah. Nah, Nunung ngawi harapan babaturana. Nunung milih depan teman-temannya. Barudak keur ngarawih barengan ya. Berarti ini menunjukkan lebih dari satu orang dan ini hanya satu orang. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, yang datang nomor 4. Disconnect ya. Suara Mister putus-putus tidak? Kayaknya iya deh. Suara Mister putus-putus ya? Iya. Oh iya. Oke. Kita lanjut lagi ya ke kalimat yang keempat. Enggak, Mister nggak putus-putus. Oh, enggak. Datang berarti kata yang satunya apa? Diem. Oh, Mister nge-freeze ya tadi ya. Oke, kalau datang apa? Berarti yang satunya Delivery. Pergi. datang. Datang. Oh, kebenar. Tadi aku ngomongin datang. Datang. Contoh katanya, Bakri kakara datang ka sakola. Barudak kakara daratang ka sakola. Gitu. Begitupun yang nomor 5 dan nomor 6. Hasem. Hasem artinya apa? Hasem. Asem itu asem ya, buah yang asem misalkan. Nah, buah atah keneh dan karasa resem. Buah teh Tapi aku harasem kalau kieu misalnya nya. aku belum mandi nih. Terus nenek aku Ya. bilangnya ih asem. Iya, kalau orang belum mandi juga baunya hasem biasanya. Nah, ya kayak Siapa yang belum mandi? Bau asem. Asem. Kelek bau hasem, tah eta artinya keteknya bau asem kalau belum mandi. Oke, yang nomor 6, ngapungkeun. Ngapungkeun artinya? Ayo, artinya ngapungkeun itu artinya Memain. terbang. Menerbang. Apa sih? Menerbangkan ya. Oh iya. Ferry keur ngapungkeun lang layangan di lapangan voli. Ferry menerbangkan layangan di lapangan voli. Barudak sama nih, ngarapungkeun lang layangan di lapangan voli. Berarti itu lebih dari satu orang. Itu seterusnya. Baik. Selanjutnya lagi ini ada contoh nomor 7. Nomor 7 ini dibacanya apa? Nenden. Nenden ya. Nenden. Ya. Aku cuma lihat Penundun. nomor 6 doang itu.
Deun. Nundun. Nundun artinya apa sih nundun? Nendang. Menari. Nundun naruh. Nundun ya. Nundun itu menaruh, betul ya. Naro atau naro. Nendang. Mister, kok aku cuma ngeliat nomor 6 ya? Nah, Nomor 6. ya udah ada. Ini. Tadi Ini aku nomor lihat 6. cuma nomor 6. Nah, nundun itu naro Aku bilangnya nari. atau taruh. Ya. Tetapi kalau kita ubah katanya menjadi rendeng, berarti menaruh ya. Oke. Kita lihat contoh katanya. Freddy nundun kantong luhureun bangku. Artinya Freddy menaruh kantong. Kantong itu apa? Kantong itu tas ya. Luhureun bangku, di atas Di atas kursi. Freddy menaruh aku ngomong kantong di atas kursi. Kursi bangku itu kursi ya. Nah, Tahu, Mister. berarti di sini digantinya pakai apa nih? Barudak narendun kantong luhureun bangku. orang Sunda ya. Iya, bukan sih. Hah? Orang Sunda. Nah, bala nomor 8. Bala itu apa sih? Bala. Bala itu artinya nyampah. Berantakan. Ya, berantakan. Iya, bala itu nyampah berantakan. Buruan teh, bala kuruntah. Cepetan teh. Ini berantakan sama sampah nih. Sampahnya berantakan, maksudnya gitu. Tetapi kalau bala berarti diubahnya ke kata barala ya. Sudah mulai paham ya cara perubahannya? Ya. Barala. Barakallah jadinya. Barala. Barala. Oke. Ini tinggal diganti. Selanjutnya ditembangkeun. Ditembangkeun. Ditembangkeun artinya apa? Ditembangkeun itu artinya dilantunkan. Diilangkan atau dibacakan juga bisa ya. Biasanya kalau ditembangkeun itu nih contoh katanya pupuh pucung ditembangkeun ku Dewi. Pupuh itu artinya puisi ya. Puisi pucung dibacakan sama si Dewi. Pupuh pucung teh. Di apa nih berarti? Kalau ditembangkan diubahnya jadi tarembangkeun. Nah, pupuh pucung teh ditarembangkeun ku barudak karena barudak ini lebih dari satu orang. Nah, terakhir. Bodas. Bodas artinya apa? Bodas? Mobil. Bodas itu artinya warna putih. Warna mobil. Putih ya. Putih artinya. Nah, kalau diubah katanya menjadi barodas. Mobil teh catnya bodas. Mobil catnya putih. Ki Wanda buukna geus barodas. Uhuis ya. Berarti artinya Ki Wanda, si kakek Wanda, rambutnya sudah memutih. Barodas itu berarti artinya memutih. Uhuis. Bisa rambut warna putih sendiri. Uhuis artinya beruban karena huban. Nah, jadi beda kalau barodas itu berarti lebih dari satu kan rambut lebih dari satu ya. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Baiklah semuanya silahkan untuk ditulis ulang ya yang tadi Mister sudah jelaskan. Mulai dari 1 sampai 10. Lagi makan. Ya. Itunya ditulis kayak yang bawahnya itu, Bang. Yang mana?
Yang bawah. Udah, tunggu. Ditulis bawahnya ya. Tadi Mister sudah jelaskan satu-satu. Ini biar Dari Mister nomor 1 sampai nomor 10. buat menyamping aja ya, supaya kalian kelihatan, Ya. nggak usah di ini. Ditulis Mister. Jawabannya aja. Ya, ininya aja, kalimatnya aja nggak apa-apa. Oke. Tahu Mister. Nah, Maksudnya gimana Mister? Tasya dengerin kan tadi? Tasya mendengarkan nggak tadi? Yang Mister Lupa. jelaskan. Saya lupa. Hasil saya Tasya mah nggak pernah dengerin. dengerin kalau Mister jelasin. Aku dengerin. Tuh. Aku ada yang nggak tahu, Mister. Aku ada yang Oke, beberapa ya. bingung. Nanti soalnya kalau yang ngomongnya bingung kan silakan bahasa ditanyakan. Sunda. Tapi ditulis dulu kalimatnya. Ya, Ntar kayak kolot sama dengan gini-gini. ditulis. Kayak gitu, Mister. Misalkan yang titik-titiknya nanti kalian isi. Ini kan kolot, berarti tadi Mister sudah nulis apa? Boleh Kalau langsung kolot jawabannya. dirubahnya Harus tulis arti katanya enggak? kolot. Nggak usah. Cukup bahasa Sundanya aja. Nah, Ditulisnya kayak bagaimana, Mister? ya tinggal diubah aja. Kan ini kolot berarti karolot. Maka yang titik-titik ini diganti sama katanya karolot ya. Oh, berarti yang Tulisannya ini gimana, Mister? yang gedang teh. Mister, Sekolah itu nggak usah R-nya ditulis. tolong gimana, Mister, cara nulisnya? Yang mana? Cara, Oh, cara ya nulisnya udah gimana? nih. Ini sebenarnya kalian tinggal nulis ulang aja nih. Iya, Tolong. ini. Biar Apa Mister sih, Kak? tulisin satu-satu Ya, nih. Nomor 4 itunya yang kalimat yang Berarti, Mister, tulisnya Ya. itu karolot aja atau ininya juga? Gedang teh buana. Mister Ditulis yang nomor dong. 4 ada 2 titik-titik. Juga, Mister. Ada dua. juga ditulis. Ya, kalau yang nomor 4 berarti ya udah tinggal yang pertama Bakri Kakara datang. Terus yang bawahnya pakai yang satunya ya. Paham? Oh, berarti yang ngerti yang bawahnya. Kita boleh langsung jawabannya nggak, Kak? Kolot aja ya udah. Ah, boleh. ngerti, Mister. Tasya mah nggak pernah perhatiin Mister kalau dijelasin. Saya perhatiin. Oh, nggak ngerti. Yang lain ngerti tuh. Saya nggak ngerti. Saya sambil makan. Tuh. Pakai Itu tinggal roh ditulis sama ulang ra. aja. Mister pakai roh sama Tinggal ra. ditambahin kar doang ya, Mister. Iya. Semuanya. Ini kalian tinggal sebenarnya kalian tinggal tulis ulang aja ini. Ngara. Oh, Mister, kalimat yang di pertama itu ditulis juga enggak? Ditulis ya. Oh, Kalau tapi nggak usah dan dibaca kalimatnya Indonesia. ditulis. Oh, daratang. Kira darutang. Berarti nanti yang pertama diisinya pakai datang. Yang kedua diisinya pakai datang. Ntar di